Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat serta seluruh orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pada siang yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang fikih kurban. Judulnya adalah ringkasan fikih kurban, karena sekarang kita sedang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan di antara ibadah yang disyariatkan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini adalah udhiyah atau kurban. Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui tentang kurban ataupun udhiyah ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah definisi kurban ataupun dalam bahasa Arab disebut udhiyah. Udhiyah adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari penyembelihan, yaitu pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik ya, dengan syarat-syarat yang khusus. Sembelihan tersebut dinamakan udhiyah atau idhiyah ataupun dahiyah dalam bahasa Arab ya. Disebut demikian udhiyah, idhiyah atau dahiyah. Kenapa disebut demikian? Karena dia disembelih ya biasanya pada waktu duha ya. Oleh sebab itu hari raya penyembelihan hewan kurban disebut dengan Idul Adha, yaitu hari raya yang dikerjakan setelah matahari naik ya. Itu yang pertama pengertian dari udhiyah. Yang kedua adalah hukum berkurban. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkadah. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Ya, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebagian ulama menafsirkan bahwa perintah mengerjakan salat dalam ayat ini, fasalli, maka salatlah kamu. Menurut mereka maksudnya adalah kerjakanlah salat Idul Adha. Ya. Dan yang dimaksud dengan wanhar yaitu sembelihlah. Yang dimaksud dengan perintah menyembelih di sini adalah menyembelih hewan kurban setelah melaksanakan salat Idul Adha. Jadi menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan ya. Dalilnya diantaranya adalah ayat tadi, fashalli li rabbika wanhar, salatlah engkau ya demi Rabb engkau dan penambah berkurbanlah ya. Salat menurut sebagian ulama maksudnya di sini adalah salat Idul Adha, dan berkurbanlah maksudnya adalah sembelihlah hewan untuk kurban ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an." Sahih Muslim. Apabila telah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kulitnya ya sama sekali. Yang terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam hadis ini ada kata wa arada ahadukum an yudhi. Seseorang di antara kalian ingin berkurban. Nah, ini menunjukkan dia tidak wajib ya. Karena kalau wajib lafaznya tidak demikian ya. Jadi kata Rasulullah SAW, jika 10 hari pertama bulan Zulhijjah telah masuk dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya dan juga kulitnya. Misalnya ada kulitnya yang terkelupas dan sebagainya, maka hendaklah dia tidak memotongnya ataupun dia membuangnya ya. Jadi mayoritas ulama mengatakan hukum berkurban adalah sunnah muakkadah, dan menjadi wajib hukum berkurban itu kalau dinazarkan. Kalau seseorang bernazar dia akan berkurban, maka nazar tersebut wajib dia penuhi ya. Poin selanjutnya adalah keutamaan berkurban. Apa keutamaannya? Ya, berkurban termasuk di antara amalan yang terbaik
yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dia merupakan amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Qurt radhiyallahu taala anhu, ya, dia meriwayatkan dari Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "Inna a'zamal ayyami 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahar." Sesungguhnya hari teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yaumun nahar, yaitu hari raya kurban, itu hari raya Idul Adha. Summa yaumul qar. Kemudian adalah hari berikutnya, hari kedua, ya, setelah hari berikutnya setelah hari raya Idul Adha. Nah, hadis ini menerangkan bahwa hari raya Idul Adha itu adalah hari terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hari penyembelihan itu, ya, adalah hari yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, hari berikutnya juga merupakan hari yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu hari tasyrik yang pertamanya. Kemudian juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada satupun hari di mana amal saleh pada hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh pada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak juga jihad fi sabilillah? Apakah jihad tidak lebih utama daripada amal saleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Apa jawab Rasulullah SAW? "Walal jihadu fi sabilillah." Jihad fi sabilillah juga tidak lebih utama daripada amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Kecuali ada seseorang yang keluar, ya, pergi berperang, ya, membawa dirinya dan harta bendanya, falam yarja' min zalika bi syai', dan dia tidak membawa pulang semua itu sama sekali, yakni dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan bahwa amal soleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah dia memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih utama daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya membawa harta bendanya, membawa dirinya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia mati syahid dalam peperangan tersebut. Ini menunjukkan bahwa berkurban itu, ya, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah hewan yang boleh dikurbankan. Yang boleh dikorbankan adalah bahimatul an'am. Yang boleh dikorbankan adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu hewan ternak, ya, yang dikenal di masa Rasulullah SAW. Apa hewan ternak yang dikenal di masa Rasulullah SAW? Yaitu onta, sapi, domba, dan kambing. Ya, dan termasuk juga kerbau. Kerbau termasuk, ya, sapi, ya, sama dengan sapi. Jadi yang boleh dikorbankan adalah hewan ternak, yaitu berupa onta, sapi, kerbau, domba, dan kambing, ya. Seorang sahabat yang bernama Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'at." Sahih Muslim. Kata Jabir ibn Abdullah, pada tahun Hudaybiyah kami menyembelih bersama Rasulullah SAW seekor onta untuk 7 orang dan juga seekor sapi untuk 7 orang. Jadi jika seseorang, ya, berserikat dengan 6 orang yang lainnya untuk mengorbankan 1 ekor onta, atau berserikat dengan 6 orang lainnya untuk menyembelih seekor sapi, maka itu sudah mencukupi. Kemudian, ya, umur yang disyariatkan pada hewan kurban. Umur yang disyariatkan pada hewan kurban. Tadi kita jelaskan bahwa yang bisa dikurbankan adalah hewan ternak, onta, sapi, ya, kerbau, kambing, dan domba. Dan syariat telah mengatur umur masing-masing dari hewan-hewan yang boleh dikurbankan tersebut. Yang pertama, jika kurbannya berupa onta, maka umurnya minimal 5 tahun dan sudah masuk tahun ke-6. Ini tahun Hijriah, ya. Jika yang dikurbankan adalah sapi, maka, ya, dia sudah sempurna berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Jika yang dikurbankan adalah domba dan kambing, maka umurnya adalah 1 tahun dan sudah masuk tahun yang kedua. Namun jika tidak mendapatkan domba, ya, umurnya 1 tahun, maka
diperbolehkan berkurban dengan domba yang berumur 6 bulan. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, dan seseorang harus mengetahui ya umur hewan yang akan dia sembelih, ya, sehingga kurbannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau di negeri kita tidak ada onta, yang ada adalah sapi, kerbau, kambing ataupun domba, maka kita yang akan berkurban harus mengetahui umurnya masing-masing. Tanyakan kepada penjualnya, ya, dan juga hitungannya adalah hitungan bulan Hijriah, ya. Jika tidak ada yang kambing yang sudah berumur 1 tahun, maka dibolehkan ya menyembelih domba yang berumur 6 bulan. Jabir radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tazbahu illa musinnah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Musinnah yaitu hewan yang sudah tumbuh dewasa, yang sudah bertukar gigi, ya. Dan hewan tadi bertukar gigi, kalau unta umurnya sudah 5 tahun dia bertukar gigi, itu menunjukkan dia sudah dewasa. Kalau sapi umur 2 tahun bertukar giginya, itu menunjukkan dia sudah dewasa. Kalau kambing juga berumur 1 tahun dan dia sudah dewasa, ya, sudah berganti gigi. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, yaitu hewan yang sudah dewasa, ya, kambing ataupun sapi ataupun unta yang sudah dewasa dengan umurnya masing-masing seperti yang tadi dijelaskan. Illa an ya'sura alaikum, kecuali sulit bagi kalian untuk mendapatkan yang seperti itu. Fatazbahu jaza'atan minad dha'ni, maka sembelihlah oleh kalian ya domba yang berumur 6 bulan. Jangan kalian menyembelih kecuali hewan kurban yang sudah dewasa, kecuali sulit bagi kalian untuk mendapatkan ya kambing yang berumur 1 tahun, maka kalian sembelihlah kambing yang berumur 6 bulan, ya. Ini disebut dengan jaz'ah. Kemudian ketika membeli hewan kurban, maka perlu dilihat apakah pada hewan tersebut ada cacatnya, ya, ada kekurangannya. Dan terkait dengan cacat pada hewan kurban ini ada 2. Yang pertama, cacat pada hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Cacat pada hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan sebagai kurban. Di antaranya apa? Pertama, matanya rabun, ya, dan sangat parah, ya, kerabunan matanya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurbannya, yaitu apabila bagian putih pada mata hewan tersebut lebih menonjol, lebih dominan daripada bagian hitamnya. Ini tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurbannya. Terlebih lagi kalau dia buta atau matanya picak ataupun matanya misalnya tercabut, ya, ini tidak boleh digunakan untuk kurbannya. Jadi kalau rabun lebih dominan bagian yang putih daripada bagian hitam pada matanya, apalagi buta, apalagi matanya tercabut misalnya, maka tidak boleh digunakan untuk kurban. Yang kedua, sakit yang parah. Kalau hewannya sakit parah, ya, tidak boleh digunakan untuk kurbannya. Begitu juga selanjutnya adalah pincang, ya, pincang kakinya 1 dan sangat nyata kepincangannya. Ini tidak boleh digunakan untuk sebagai hewan kurban. Apalagi kalau kakinya cuma 3, satu lagi kakinya buntung, terpotong misalnya, tidak boleh digunakan untuk kurbannya. Yang selanjutnya adalah sangat kurus sehingga tulangnya tidak ada sumsum di dalamnya. Ini juga tidak boleh digunakan untuk kurbannya. Jadi kalau matanya rabun parah, sakit parah, pincang yang parah, apalagi sampai lumpuh misalnya, ataupun sangat kurus, ini tidak boleh digunakan untuk kurbannya. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 jenis hewan yang tidak boleh disembelih untuk kurban pada hari raya Idul Adha. Al-awra'u bayyinun awruha. Yang pertama, picak, yang buta sebelah matanya dan sangat nyata. Wal maridatu bayyinun maraduha. Yang kedua, yang sakit dan parah sakitnya. Wal arja'u, ya, bayyinun zal'uha. Yang selanjutnya yang pincang dan sangat nyata kepincangannya. Wal kasirul lati la tanqa, dan yang sangat kurus, yang sampai tidak ada sumsum dalam tulangnya, ya. Itu adalah cacat yang tidak boleh digunakan sebagai hewan kurbannya. Yang selanjutnya, cacat yang makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dia boleh tapi makruh, artinya sebaiknya dihindari. Yang pertama apa? Jika telinganya sobek ataupun terpotong telinganya, ya, dia boleh digunakan
sebagai hewan kurban tapi makruh ya. Yang artinya lebih baik dipilih yang lain. Yang kedua, tanduknya pecah ataupun terpotong tanduknya, patah tanduknya misalnya. Ya, itu juga makruh untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Bukan berarti tidak sah, tapi lebih baik dicari yang lebih bagus ya. Ya, Abu Ad-Dhahhak Ubaid bin Fairuz, seorang budak dari Bani Syaibah, ia berkata kepada Al-Bara radhiyallahu taala anhu. Ya, apa kata beliau? Inni akrahu an yakuna fil qarni naqsun. Sungguhnya saya benci ya jika ada kekurangan pada tanduk hewan yang akan dikurbankan. Wa an yakuna fi sinni naqsun. Ya, dan saya juga benci kalau pada giginya ada kekurangan, ompong ya. Qala ma karihtahu fada'hu. Kata Bara, apa yang kamu benci tinggalkan. Wala tuharrimhu ala ahad, dan jangan kamu haramkan atas seseorang. Ya, jadi Abu Ad-Dhahhak ini dia mengatakan, saya kalau untuk berkurban saya tidak suka kalau pada hewan yang akan jadi kurban tersebut ada kekurangan pada tanduknya terpotong, tanduknya patah, tanduknya hilang satu misalnya. Saya juga tidak suka kalau pada hewan yang akan dikurbankan tersebut ada kekurangan pada giginya mungkin ompong ya. Kata Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, apa yang kamu tidak suka tinggalkan, kamu cari yang lebih bagus, tetapi jangan halangi orang lain untuk berkurban. Maksudnya orang boleh berkurban dengan hewan-hewan yang memiliki cacat seperti itu, telinganya terpotong atau tanduknya tinggal satu ataupun ompong ya, dia boleh, tapi sebaiknya dicari yang lebih bagus ya. Kemudian yang ketiga adalah cacat yang boleh dijadikan hewan kurban. Cacat yang boleh dijadikan hewan kurban ya, diantaranya adalah yang menurut ahli fikih giginya patah ataupun tercabut. Kalau giginya patah ataupun tercabut, enggak ompong semuanya ya, tapi ada beberapa yang patah, itu boleh dijadikan hewan kurban, tidak mengapa. Selanjutnya, kalau hewan kurban tersebut ekornya putus ya, hidungnya terpotong, kelaminnya dikebiri misalnya, maka kekurangan seperti itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban ya. Giginya patah satu atau dua misalnya, atau ekor putus, atau hidungnya terpotong, ataupun hidungnya putus karena ditarik, ataupun kelaminnya dikebiri. Hewan-hewan seperti itu boleh dijadikan untuk kurbannya. Selanjutnya adalah hewan kurban yang terbaik. Ada beberapa kriteria yang dijelaskan oleh ulama terkait hewan kurban yang terbaik. Ya, apa hewan kurban yang terbaik? Yang pertama, hewan kurban yang terbaik itu adalah yang paling gemuk dan paling sempurna dari segala cacat. Itu adalah hewan kurban yang terbaik. Yang paling gemuk tubuhnya dan paling sempurna dari segala cacat. Itu yang paling paling baik untuk dikurbankannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan yang terdapat di dalam hati. Barang siapa yang mengagungkan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala yang nyata ini, di antaranya adalah kurban, maka ya pengagungan tersebut adalah salah satu bentuk ketakwaan yang terdapat di dalam hati manusia. Jadi kriteria hewan kurban yang terbaik, yang pertama, hewan yang paling gemuk dan paling sempurna, tidak ada cacatnya. Yang selanjutnya adalah onta lebih baik dari sapi, dan sapi lebih baik dari domba, dan domba lebih baik dari kambing. Itu urutannya. Ya, onta lebih baik untuk dikurbankan daripada sapi, sapi lebih baik daripada domba, dan domba lebih baik untuk dikurbankan daripada kambing ya. Karena onta lebih besar dari sapi, sapi lebih besar dari domba, dan domba lebih besar dari kambing ya. Hadisnya adalah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah." Barang siapa yang mandi junub pada hari Jumat, kemudian dia bergegas pergi ke masjid, maka annama qarraba badana, maka sepertinya dia sedang bersedekah seekor unta. Barang siapa yang mandi junub pada hari Jumat, kemudian dia bergegas berangkat ke masjid, maka seolah-olah dia telah berkurban satu ekor unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang pada jam yang kedua, maka pahalanya seperti bersedekah seekor sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsah fa ka'annama qarrama qabshan aqran. Dan barang siapa yang datang pada jam yang ketiga, maka seolah-olah dia
berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah fa ka'annama qarraba dajaja, dan barang siapa yang pergi pada jam yang keempat maka seolah-olah dia berkurban dengan seekor ayam. Jadi Rasulullah SAW mengurutkan keutamaan berkurban. Pertama berkurban dengan onta, kemudian dengan sapi, kemudian dengan kambingnya. Tapi harus dipahami, hal ini berlaku apabila satu onta atau sapi untuk satu orang. Ya, adapun jika sepertujuhnya maka kambing lebih utama. Jadi sapi lebih utama untuk onta lebih utama dikorbankan daripada sapi, ya, dan sapi lebih utama dikorbankan daripada domba, dan domba lebih utama dikorbankan daripada kambing. Itu kalau kurban tersebut adalah untuk satu orang. Tapi kalau sepertujuh maka berkurban satu ekor kambing lebih utama, ya. Kemudian kriteria selanjutnya terkait dengan hewan kurban yang paling baik adalah yang putih bersih lebih baik daripada yang putih kotor, dan yang putih kotor lebih baik daripada yang hitam. Yang putih bersih memutih semua badannya bersih, itu lebih utama untuk dikurbankan. Kemudian yang putih tapi ada bercampur dengan warna yang lain, maka itu lebih utama daripada yang hitam, ya. Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, anna Nabi SAW kana yudahhi bi kabshaini amlahaini aqranain, bahwa Nabi SAW menyembelih dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Wa yada'u rijlahu ala safhatihima, dan beliau meletakkan kakinya di leher kedua kambing tersebut. Wa yazbahuhuma, dan beliau menyembelih keduanya biyadihi, dengan tangannya. Ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya yang putih bersih lebih baik daripada putih tapi bercampur dengan warna-warna yang lain, ya. Kemudian dan putih yang bercampur dengan warna yang lain lebih baik daripada yang berwarna hitam. Kemudian kriteria selanjutnya tentang hewan kurban yang terbaik adalah yang jantan lebih utama daripada yang betina, karena yang jantan dagingnya lebih banyak, ya. Karena yang jantan dagingnya lebih banyak daripada yang betina. Jadi itu beberapa kriteria tentang kurban yang terbaik, ya. Yang pertama yang paling gemuk, yang paling jauh dari segala cacat. Yang kedua, berkurban onta lebih baik daripada berkurban sapi. Berkurban sapi lebih baik daripada berkurban domba, dan berkurban domba lebih baik daripada berkurban kambing. Kemudian dari segi warna, yang warnanya putih bersih lebih utama daripada yang warnanya putih yang bercampur dengan warna yang lain. Ya, warna yang berwarna putih tapi bercampur dengan warna yang lain lebih baik daripada yang berwarna hitam. Selanjutnya, yang jantan lebih utama untuk dikurbankan daripada yang betina. Kemudian ada larangan dari Rasulullah SAW untuk bercukur dan memotong kuku ketika sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mengenai masalah ini ada dua pendapat ulama. Ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang menilainya sebagai perkara yang makruh, yakni perkara yang sebaiknya tidak dikerjakan, ya. Tadi Rasulullah SAW bersabda, "Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudahhi fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka jangan dia memotong rambut dan juga kulitnya sama sekali. Ini ada larangan di sini, ya. Tapi larangan ini berlaku hanya bagi yang ingin berkurban, ya, bagi yang ingin berkurban. Adapun keluarganya yang dia ikutkan dalam niat kurban, maka tidak terkena larangan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah imam selesai salat Idul Adha dan berakhir sampai hari akhir tasyrik. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Man zabaha qabla salati fa innama zabaha li nafsihi." Barang siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum salat Id, maka itu hanyalah sembelihan untuk dirinya sendiri, ya, bukan untuk kurban. Wa man zabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnah. Dan barang siapa yang menyembelih setelah salat Idul Adha, maka sudah sempurna ibadah penyembelihannya dan dia sudah sesuai dengan sunnah, yaitu sunnatul muslimin, sunnahnya kaum muslimin. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah selesai imam menyampaikan khutbahnya, itu adalah awal waktunya sampai hari tasyrik yang terakhir di tanggal 13 bulan Zulhijjah, ya. Kemudian juga apa yang boleh dimanfaatkan dari hewan kurban, ya, bagaimana pemanfaatannya. Kata ulama mengenai pemanfaatan daging hewan kurban, pertama dia bisa langsung dimakan, ya,
oleh orang yang berkurban dengan keluarganya, ya. Dia sembelih, kemudian dia masak dan dia makan bersama keluarganya. Hal tersebut dibolehkan. Kemudian disedekahkan untuk orang lain dan disimpan untuk cadangan makanan untuk beberapa hari ke depan. Itu dibolehkan. Jadi boleh dia makan dengan keluarganya hewan kurbannya itu, kemudian boleh dia sedekahkan juga, dan boleh juga untuk disimpan selama beberapa hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, sebagian dari hewan kurban tersebut, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memakan sebagian dari hewan kurban dan memberikannya sebagai makanan untuk orang-orang yang sengsara lagi fakir, ya. Begitu juga dengan Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhaha minkum fala yusbihanna ba'da thalisatin." Para siapa yang berkurban di antara kalian, maka jangan sampai tersisa daging tersebut setelah 3 hari. Wa baqiya fi baitihi minhu syai', sementara masih ada sesuatu dari daging tersebut yang masih tersisa di rumahnya. Ya, jadi kata Rasulullah SAW pada suatu ketika, barang siapa yang berkurban di antara kalian, jangan simpan daging tersebut lebih dari kebutuhan 3 hari. Karena zaman tersebut zaman paceklik, ada orang-orang yang membutuhkan makanan, maka jangan disimpan terlalu banyak. Ya, sebaiknya jika disedekahkan kepada orang lain. Falamma kana al-amul muqbil, pada tahun berikutnya, qalu, mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madhi." Apakah tahun ini kita mengerjakan seperti yang kita kerjakan pada tahun yang lalu, yakni hanya boleh menyimpan daging kurban untuk kebutuhan 3 hari? Qala, maka beliau bersabda, "Kulu wa at'imu wad-dakhil." Makanlah oleh kalian, berikanlah sebagai makanan untuk orang lain, dan simpanlah. Fa inna zalikal 'am kana bin nasi jahdun. Karena pada tahun yang lalu itu ada kesulitan pada orang-orang. Fa aradtu an tu'inu fiha. Aku ingin kalian membantu mereka dalam kesulitan tersebut. Jadi, ya, awalnya Rasulullah SAW melarang menyimpan daging kurban lebih dari untuk kebutuhan 3 hari. Ya, untuk 3 hari makan mungkin beberapa kilo, ya, seseorang dengan keluarganya, lebihnya disedekahkan. Ya, pada tahun berikutnya sahabat bertanya, apakah masih berlaku, ya, perintah tahun lalu, yakni hanya boleh menyimpan daging kurban untuk kebutuhan 3 hari saja, ya, lebihnya sedekahkan. Kata Rasulullah SAW, sekarang zaman sudah berbeda. Sekarang kalian boleh makan, boleh simpan, boleh disedekahkan juga. Ya, tahun lalu saya perintahkan untuk seperti itu adalah karena ada kesulitan, ada kesusahan. Ya, kalau saya perintahkan kalian seperti itu agar kalian bisa membantu orang-orang lain yang juga kesulitan. Ya. Kemudian, ya, yang tidak boleh dimanfaatkan dari hewan kurban. Yang pertama, tidak boleh ada yang dijual. Apa yang sudah dijadikan sebagai hewan kurban, diperuntukkan untuk hewan kurban, maka tidak boleh dijual sama sekali. Abu Qatadah, dia datangi keluarganya, lalu dia mendapati sebuah periuk, yaitu periuk yang besar yang bisa untuk 10 orang makan di sana, dan di dalam periuk tersebut ada sarid. Sarid itu bubur yang terbuat dari campuran daging dan roti. Ya, dagingnya adalah daging dendeng hewan kurban. Lalu Abu Qatadah menolak untuk memakannya. Lalu dia datang kepada Qatadah bin Nu'man dan mengabarkan kepadanya bahwasanya Nabi SAW pernah berdiri pada hari haji dan beliau bersabda, "Inni kuntu amartukum an la ta'kulul adahi fawqa 3 ayyam litasa'akum." Ya, kata Rasulullah SAW, aku dahulu memerintahkan kalian untuk tidak memakan sembelihan kurban lebih dari 3 hari untuk mencukupi kebutuhan kalian. Jadi dulu Nabi SAW pernah melarang, ya, untuk, ya, menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari kebutuhan. Ya. Kemudian apa? Wa inni uhilluhu lakum. Sekarang saya sudah bolehkan menyimpan daging kurban untuk kebutuhan lebih dari 3 hari, boleh. Ya. Fakulu minhu masyi'tum, makan sesuka kalian. Wala tabi'u luhumal hadi, dan jangan kalian
jual daging hadiyu. Hadiyu itu hewan kurban yang disembelih oleh jemaah haji. Wal adahi, demikian pula daging hewan kurban jangan dijual. Faqulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha, makanlah, sedekahkanlah dan pergunakanlah kulitnya. Wala tabi'uha, jangan kalian jual kulitnya. Wa in ut'imtum min lahmiha fakulu in syi'tum, jika kalian diberikan makan oleh orang dari daging hewan kurban maka makanlah jika kalian mau. Jadi di sini Rasulullah SAW melarang untuk menjual daging kurban. Ya, orang berkurban seekor sapi misalnya, kemudian dagingnya dijual untuk orang lain. Ya, ini tidak dibolehkan. Begitu juga dengan kulitnya tidak bolehkan. Ya, untuk dijual. Kalau perlu biaya lain dari orang-orang yang berkurban, maka minta biaya tersebut untuk kepada dia. Ya, adapun kulit dari hewan kurban tersebut jangan dijual. Boleh disedekahkan atau diberikan kepada orang yang bisa mengelolanya. Ini hal yang pertama yang tidak dibolehkan terkait dengan hewan kurban, yaitu tidak boleh dijual sama sekali. Yang kedua, tidak boleh diberikan kepada penyembelih sebagai upah. Jika ada orang yang berprofesi sebagai penyembelih hewan kurban, maka dia tidak boleh diberikan upah berupa daging hewan kurban tersebut. Ya, upahnya diambil dari uang kita sendiri, lalu diberikan sebagai upah kepada dia. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu berkata, amarani Rasulullah SAW an aquma ala budnihi. Kata Ali, Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi hewan kurban beliau. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Beliau juga memerintahkanku untuk mensedekahkan dagingnya, kulitnya, serta mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan kesempurnaan kurban. Wa an la u'tiyal jazzara minha. Dan Rasulullah melarangku untuk memberikan daging kepada al-jazzar, tukang sembelih, sebagai upah. Tidak dibolehkan memberikan daging sebagai upah bagi petugas yang menyembelih hewan kurbannya. Qala nahnu nu'tihi min indina, kata Ali, kami memberikan upah untuk jazzar, untuk tukang sembelih itu dari uang kami sendiri. Jadi upahnya tidak boleh daging hewan kurban tersebut. Ya, karena dengan demikian orang-orang yang layak untuk mendapatkan daging kurban dari orang-orang fakir dan orang-orang miskin berkurang jatah mereka. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, berkurban lebih afdal daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Berkurban lebih utama daripada bersedekah dengan uang senilai hewan kurban tersebut. Karena ibadah kurban itu adalah sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Dan ibadah kurban itu termasuk syiar agama yang nampak dengan nyata, yang nampak dengan jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha sawaffa fa iza wajabat junubuha faqulu minha wa at'imul qani'a wal ma'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagai syiar Allah. Maksudnya syiar Allah adalah ajaran agama Allah yang nampak nyata, yang bisa disaksikan oleh semua mata. Kamu telah memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dengan salah satu dari kakinya terikat. Kemudian apabila dia telah roboh, maka makanlah sebagainya. Fa iza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau sudah roboh, sudah dikuliti dan dibersihkan, sudah diambil dagingnya, maka makanlah. Wa at'imul qani'a wal ma'tar, dan berikanlah sebagai makanan bagi orang-orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yakni orang yang tidak meminta-minta dan juga orang-orang yang meminta-minta. Demikianlah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya. Jadi lebih utama seseorang membeli hewan kurban lalu menyembelihnya daripada dia bersedekah dengan uang senilai dengan hewan kurban tersebut. Karena dengan menyembelih hewan kurban, maka itu menampakkan syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah yang pertama atau catatan yang pertama ya. Yang kedua, jika hewan kurban hilang atau mati sebelum disembelih, maka tidak wajib diganti. Orang sudah beli sapi, beli kambing misalnya, beli domba, ternyata hilang, kabur, tak ketemu lagi. Ya sering ya hal-hal seperti itu, mungkin talinya kurang kuat ya, ataupun mati. Ya, dipindahkan dari tempat ke tempat yang jauh, mati. Dia sudah dibeli mati, maka dia tidak wajib diganti. Ya.
Abdullah bin Umar berkata, "Man ahda badanatan summa dhallat aw matat fa innaha in kanat nazaran abdalaha wa in kanat tatawuan fa in syaa abdalaha wa in syaa tarakaha." Barang siapa yang hendak menyembelih seekor unta kemudian hilang ataupun mati, maka jika maksud menyembelihnya itu adalah berupa nazar, maka dia seharusnya ganti. Tapi kalau merupakan ibadah yang sunnah, maka jika dia mau silakan ganti, jika tidak juga tidak mengapa. Ya, ada orang niat kurban, ya, kemudian hewan kurbannya hilang ataupun mati, maka dilihat apakah dia niatnya nazar ataupun sekedar ibadah yang sunnah. Kalau nazar dia wajib ganti dengan yang baru, karena nazar itu hukumnya wajib untuk ditepati. Tapi kalau ibadah yang sunnah, maka tidak wajib untuk diganti kembali. Kalau dia mau silakan ganti, kalau tidak juga tidak mengapa. Dia telah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan seorang sahabat yang bernama Tamim bin Huwais Al-Misri. Ya, ishtaritu syatan biminan udhiyatan. Saya membeli seekor kambing di Mina sebagai hewan kurban. Fadallat, lalu hilang. Fasa'altu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an zalika. Maka aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang hal tersebut. Apa kata Ibnu Abbas? La yadurruk, itu tidak mengapa bagimu. Ya, la yadurruk, itu tidak mengapa bagimu. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah beliau memberikan komentar, walakinahu in wajadaha ba'da ma aujabaha zabahaha. Ya, kata beliau, akan tetapi jika ia mendapatkannya setelah masuk waktu penyembelihan, maka ia menyembelihnya. Ya, wa in madat ayyamun nahri, sekalipun ya sudah lewat hari-hari penyembelihan. Ya, kama yasna'u fil butni minal haddi, sebagaimana yang dia lakukan pada hewan ternak ibadah haji dan umrah. Ya, jika seseorang yang mendapati hewan kurbannya sementara waktu penyembelihan sudah habis, maka dia tetap menyembelihnya sebagai hewan kurban. Kemudian selanjutnya adalah hukum hasil hewan kurban dibagi-bagikan di negeri tempat hewan tersebut disembelih. Namun boleh juga dialihkan ke tempat lain jika ada kemaslahatannya, jika ada kebaikannya, ataupun jika ada manfaatnya yang besar. Ya. Ada seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Kunna la na'kulu min luhumi butnina fawqa thalasin bimina." Kami tidak memakan hewan sembelihan kami berupa unta lebih dari 3 hari, yaitu di Mina. Farakhasa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi kami. Kata beliau, "Kulu wa tazawwadu fa akalna wa tazawwadna." Makanlah dan ambillah sebagai bekal kalian. Maka kami pun makan dan menjadikannya sebagai bekal. Jadi intinya sebaiknya hewan kurban tersebut dagingnya dibagikan di tempat dia disembelih. Ya, tetapi jika ada hajat, keperluan, maka dia boleh dipindahkan ke negeri lain. Mungkin di suatu tempat di negeri kaum muslimin ada kelaparan, ada kesusahan yang sangat berat, dan kita di sini menyembelih, kita boleh kirimkan ke negeri tersebut. Ya. Inilah yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan fikih kurban yang saya ambil dari atau saya ringkas dari Sahih Fikih Sunnah, ya, jilid 2 halaman 366 sampai 380. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.